Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Victor dan Zheqiang karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Selamat datang kembali di seri kata episode ke-13. Di dalam seri ini, kita membahas kiasan, idiom, peribahasa yang mengandung suatu kata. Dan kata yang akan kita bahas di episode ini adalah mulut. Mulut adalah bagian tubuh yang digunakan untuk makan dan minum. Di dalam mulut ada lidah dan gigi. Manusia dan binatang punya mulut. Contohnya mulut buaya, mulut singa, dan mulut harimau. Selain manusia dan binatang, ada juga benda yang punya mulut loh. Benda yang punya mulut berarti punya lubang di bagian atasnya. Contohnya, mulut botol, mulut goa, cave, dan mulut gunung. Manusia juga menggunakan mulut untuk berbicara. Karena itu, mulut juga bisa berarti perkataan. Contohnya, mulut manis. Orang yang perkataannya manis, tapi perbuatannya belum tentu manis. Mulut kotor. Apakah itu berarti mulut yang tidak bersih karena jarang sikat gigi? Bukan ya. Mulut kotor itu orang yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, suka ngomong kata-kata yang tidak sopan. Apakah para pendengar ingat episode lama tentang laki-laki dan perempuan? Ada contoh kalimat, dia laki-laki tapi mulutnya seperti betina. Mungkin dia suka menggosip, suka gibah, atau suka mengeluh, suka komplain. Para pendengar masih ingat tidak seri kata episode ke-9 tentang hujan? Hujan deras bisa membuat atap rumah kita bocor. Kalau bocor, kita butuh ember untuk menampung air yang bocor. Nah, ada kiasan mulut ember dan mulut bocor. Artinya, orang yang suka mengumbar, membuka rahasia orang lain. Mungkin kita mau curhat, bercerita tentang rahasia kita kepada seorang teman. Lalu kita bilang, jangan kasih tahu orang lain ya, ini rahasia. Ternyata teman kita mulutnya ember. Dia mengumbar, membuka rahasia kita. Mungkin tidak sengaja, mungkin tidak sadar. Tapi tiba-tiba semua orang jadi tahu rahasia kita. Aduh, harus hati-hati bercerita sama orang yang mulutnya bocor. Jangan sampai rahasiamu tersebar dari mulut ke mulut. Berita, gosip, kabar,
atau rahasia yang tersebar dari mulut ke mulut berarti tersebar secara lisan melalui perkataan. Biasanya mulut ke mulut ini lebih sering terjadi di kampung atau desa. Di kampung, cerita tentang orang lain sangat cepat tersebar dari mulut ke mulut. Berbeda dengan di kota besar. Apakah ini hal yang baik? Tergantung ya. Tentu saja kita tidak ingin rahasia kita tersebar dari mulut ke mulut. Namun, kalau kita punya usaha, punya bisnis, tentu saja kita mau tersebar berita kalau usaha kita itu bagus dari mulut ke mulut. Misalnya, makanan di tempat itu enak loh. Yuk kita ke sana aja. Atau mungkin, aku kemarin potong rambut di salon ini. Bagus kan hasilnya? Kalau sudah tersebar kabar baik tentang usahamu dari mulut ke mulut, maka tidak perlu mengeluarkan uang untuk pasang iklan lagi. Nah, tapi berita yang tersebar dari mulut ke mulut jangan mudah dipercaya begitu saja. Apakah para pendengar ingat aku pernah tinggal di kota Binjai, Sumatera Utara? Kota Binjai itu kota kecil. Mungkin sebaiknya tidak kusebut kampung. Nanti orang Binjai marah. Nah, di Binjai, gosip dan berita sangat cepat tersebar dari mulut ke mulut. Bahkan dulu aku pernah mendengar kabar dokter terkenal di Binjai sudah meninggal. Kaget banget waktu aku dengar berita itu. Lalu beberapa hari kemudian mamaku bilang dia lihat dokter itu di jalan. Loh, bukannya sudah meninggal? Oh, ternyata dokter itu hanya terjatuh dan terluka. Berita ini tersebar dari mulut ke mulut. Di tengahnya pasti terjadi salah paham. Jadi ada yang berubah. Akhirnya jadi berita yang salah. Apakah para pendengar pernah melihat atau mengalami kejadian yang sama? Yuk sekarang kita bahas peribahasa. Peribahasa yang pertama, lain di mulut, lain di hati. Artinya, yang dikatakan berbeda dengan isi hatinya. Misalnya, ketika ditanya, kamu sayang sama dia enggak? Walaupun suka, terpaksa bilang enggak, karena sudah berteman lama. Sebenarnya sayang, tapi bilang tidak sayang. Lain di mulut, lain di hati. Peribahasa yang kedua, lepas dari mulut singa, jatuh ke mulut buaya. Singa adalah binatang yang seram. Suaranya haum. Singa jantan punya rambut yang tebal. Singa, lion.
lepas dari mulut singa, jatuh ke mulut buaya. Lolos, kabur dari mulut singa, jatuh ke mulut buaya. Artinya, setelah lepas dari satu masalah, langsung masuk ke masalah yang sama besarnya, atau bahkan lebih besar. Contohnya, orang yang melakukan gali lubang, tutup lubang. Awalnya dia punya utang 10 juta. Karena ada bunga dan utangnya tidak dibayar-bayar, akhirnya utang itu menjadi 15 juta. Untuk membayar utang ini, dia meminjam uang lagi kepada orang lain sebesar 15 juta. Ternyata di sini bunganya lebih besar lagi. Akhirnya utang itu lama-lama menjadi 25 juta. Lepas dari mulut singa, jatuh ke mulut buaya. Atau mungkin setelah putus dari pacar karena dia terlalu sibuk, ternyata pacar yang baru lebih sibuk lagi dari yang dulu. Aduh, jadi curhat nih. Peribahasa berikutnya. Mulutmu harimaumu. Harimau adalah binatang yang juga kuat dan seram, seperti singa. Bahasa Inggrisnya tiger. Mulutmu harimaumu. Berarti mulut kita itu kuat dan seram seperti harimau. Peribahasa ini memberikan pesan untuk kita menjaga perkataan kita. Karena kalau salah digunakan, perkataan kita bisa melukai orang lain dan bahkan diri sendiri. Kalau kata mamaku, perkataan adalah doa. Jadi kita harus mengucapkan hal-hal yang baik dan menghindari perkataan yang tidak baik. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar belajar banyak tentang kata mulut dan peribahasa yang mengandung kata itu. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast, serta membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!